Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita penjual bakso bernama Bus, yang mana kala itu dagangannya nampak sepi pembeli. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria yang mendatangi rumah Bus, yang mana saat itu pria tersebut sedang mencari keberadaan kekasihnya. Lantas Bus pun mempersilahkan pria itu masuk ke rumahnya dan menyuguhinya semangkuk bakso. Setelah merasa kenyang, pria ini kembali bertanya tentang keberadaan kekasihnya karena sebelum hilang diketahui kekasihnya bekerja di sana. Namun di sini Bus menjawab bahwa wanita itu telah berselingkuh dengan suaminya dan mereka pun pergi entah kemana. Mendengar itu, pria tersebut pun tak percaya dan mulai mencari ke setiap sudut rumah Bus. Lalu tiba-tiba, Oi! Oi! agar pria itu tidak kabur, Bus pun memaku jari tangan pria itu satu persatu. Lalu di sini diketahui bahwa Bus memiliki trauma masa kecil, yang mana saat itu dia selalu menyaksikan pertengkaran ibu dan ayahnya. Bahkan dia pun menyaksikan sendiri saat sang ibu menghabisi ayahnya. Untuk menghilangkan trauma tersebut, Bus pun mempunyai kebiasaan yang dia lakukan sejak kecil hingga sekarang, yaitu mencelupkan wajahnya ke dalam air. Lalu Bus pun menghentikan kebiasaannya itu karena tiba-tiba anaknya yang bernama Bao datang menghampirinya. Keesokan harinya, tiba-tiba Bus didatangi seorang rentenir yang bernama Rustam, yang mana saat itu Rustam menagih uang yang telah dipinjam suami Bus untuk bermain slot. Di sini Bus pun tidak mau membayarnya karena dia tidak tahu menahu hutang tersebut. Terlebih saat ini dia pun sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun namanya rentenir, Rustam pun mengancam Bus bahwa dia akan menyita rumahnya jika Bus tidak membayar dalam waktu yang dia tentukan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Bus yang akan berjualan seperti biasanya. Dia pun pergi menuju tempat biasa dia mangkal. Namun setibanya di sana, tiba-tiba terjadi sebuah kerusuhan antara mahasiswa dan aparat militer. Gerobak Bus pun dijadikan para mahasiswa untuk menghalangi aparat yang mengejarnya. Sementara Bus sendiri saat itu dia diajak seorang mahasiswa yang bernama Tapon untuk bersembunyi di sebuah gang. Setelah dirasa aman, Bus pun kembali menghampiri gerobak baksonya dan dia pun pulang tanpa hasil. Setelah mengecek keadaan pria yang disekap, Bus pun mendapati Bao yang sedang bermain di luar. Lantas dia pun langsung memarahi Bao dan menghukumnya. Dan di saat itu pula Bus pun kembali teringat masa kecilnya yang selalu diperlakukan keras oleh sang ibu. Lalu malam harinya, terlihat Bus yang sedang bersedih meratapi keadaannya saat ini. Bao pun menghampirinya dan memeluk sang ibu. Namun tiba-tiba Bao melihat ada tetesan darah yang keluar dari gerobak bakso ibunya. Lantas Bus pun kaget dan segera membukanya. Lalu tanpa diduga, ternyata di sana terdapat salah satu mahasiswa yang tertembak aparat saat kerusuhan dan bersembunyi di sana hingga meninggoy. Tanpa pikir panjang, daripada mubazir, Bus pun langsung menggiling tubuh mahasiswa itu dan menjadikannya adonan bakso. Lalu keesokan harinya dia pun kembali berjualan di tempat biasa. Sementara di tempat lain, Tapon sedang mencari salah satu temannya yang bernama Cat yang belum juga ditemukan sejak kerusuhan itu.
Dan ternyata Chad adalah mahasiswa yang bersembunyi di gerobak bakso dan saat ini dia sudah menjadi adonan bakso. Selesai berjualan, Bus pergi ke apotik untuk membeli obat anaknya. Dan di saat itu pula secara kebetulan dia bertemu dengan Tapon yang ternyata anak pemilik apotik tersebut. Melihat keberadaan Bus, lantas Tapon pun menyapanya. Hao, Kun. Setelah dikacangin janda tersebut, perhatian Tapon pun teralihkan dengan seorang gadis yang bernama Neneng. Lantas Tapon pun diam-diam mengikuti Neneng. Kembali pada Bus yang baru saja tiba di rumahnya. Saat itu dia memergoki pria tawanannya yang mencoba melarikan diri. Karena kesal, Bus pun langsung mencekoki pria itu dengan rempah-rempah rahasia sebelum nantinya akan dia jadikan adonan bakso. Setelah menangani pria itu, Bus pun kembali mengolah sisa daging si mahasiswa untuk stok jualannya. Lalu setelah dipikir-pikir, Bus pun berkata pada anaknya bahwa mulai besok dia akan membuka kedai bakso di rumahnya dan tidak lagi berjualan keliling. Dan benar saja, rencana Bus pun akhirnya berjalan lancar dan kali ini usaha baksonya berkembang pesat dan diminati banyak pembeli. Saking viralnya, Tapon pun mendatangi kedai Bus untuk mencicipi bakso tersebut. Namun selain itu, kedatangan Tapon ke sana bukan sekedar tentang bakso, melainkan karena dari awal bertemu dia merasa tertarik dengan Bus. Demi janda tersebut, mulai saat itu Tapon pun rela membantu Bus berjualan hingga gegero. Dan pada akhirnya Bus yang awalnya cuek pun mulai menyukai Tapon. Mendengar usaha Bus maju pesat, pada suatu malam Rustam si rentenir pun datang bersama anak buahnya. Di sana Rustam pun kembali menagih utang mantan suami Bus dan kali ini dia tidak mau mendengar alasan apapun dari Bus. Mendengar itu, Bus pun terlihat kesal dan seperti merencanakan sesuatu. อยากเดือดร้อนนะ Kemudian Bus menyuguhi Rustam dan anak buahnya dengan bakso andalannya. Lalu ketika mereka sedang menikmati bakso tersebut, มันเป็นยังไงเนาะmantap bos. Dengan sadisnya Bus pun membantai mereka, lalu dia pun segera membersihkan darah yang memenuhi kedainya sebelum akhirnya dia pun mengolah mereka untuk stok jualannya. Keesokan harinya, seperti biasa Tapon pun mengunjungi kedai Bus, namun kali ini dia pun heran karena Bus tidak membuka kedainya. Merasa khawatir, lantas Tapon pun memanggil Bus dan akhirnya Bus pun memperbolehkan Tapon masuk. Melihat kedai Bus berantakan, lantas Tapon pun bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat itu. Namun karena melihat memar di tangan Bus, kemudian Tapon pun mengira bahwa Bus telah disakiti seseorang. Lalu Tapon pun berkata bahwa mulai saat ini dia akan selalu menjaganya. Hal itu pun tentu membuat Bus sangat senang. Hingga pada akhirnya Bus pun terbuai dengan kata-kata pemuda itu dan pada akhirnya dia pun rela menyerahkan apemnya. Lalu setelah selesai bermantap-mantap, Tapon pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Namun saat itu perhatiannya tertuju pada sebuah gentong besar yang berada di sana. Kemudian dia pun menghampiri gentong tersebut dan membukanya. Sontak saja dia pun kaget karena di sana terdapat mayat seorang bocil yang tak lain adalah Boa. Bersamaan dengan itu Bus pun datang dan berkata bahwa anaknya hanya sedang berendam karena dia sedang sakit.
Mendengar perkataan itu, Tapon pun menyebut Bus sudah gila karena bocil tersebut sudah tewas. Di sini akhirnya diketahui bahwa ternyata sebenarnya Boas sudah meninggal. Dan anak yang selama ini bersama Bus sebenarnya itu adalah ilusi dari Bus yang menganggap anaknya masih hidup. Boa meninggal setelah dibunuh oleh ayah dan selingkuhannya. Karena saat itu Boa memergoki ayahnya sedang berselingkuh dengan wanita yang dicari seorang pria di awal film tadi. Aksi suaminya tersebut pun diketahui oleh Bus dan akhirnya Bus pun menghabisi suami dan selingkuhannya. Namun Bus pun menjadi depresi setelah mendapati anaknya telah meninggal. Maka dari itu dia pun membiarkan jasad anaknya tersimpan dalam gentong tersebut. Singkat waktu, sejak kejadian itu Tapon pun mulai menjauhi Bus dan saat ini dia mulai mendekati gadis yang bernama Neneng. Hal itu pun diketahui oleh Bus yang tentu saja membuat perasaannya semakin hancur. Hingga pada suatu hari, Bus yang dibakar api cemburu pun mulai mengatur rencana. Saat itu dia pergi ke rumah Neneng dan mengajak Neneng ke kedai baksonya untuk makan bersama dengan Tapon. Lalu setibanya di kedai, Bus pun menyuguhi Neneng segelas minuman yang telah dicampur obat tidur. Di sana Neneng pun merasa heran karena Tapon belum juga datang. Namun meski begitu dia pun tak curiga dan meminum minuman tersebut. Bersamaan dengan itu, terlihat Tapon yang datang ke rumah Neneng untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun saat itu ibu Neneng berkata bahwa Neneng telah pergi dengan wanita penjual bakso. Mendengar itu sontak saja Tapon pun kaget dan berpikir bahwa Neneng dalam bahaya. Lantas dia pun langsung berlari menuju kedai Bus. Kembali pada Neneng yang saat itu tersadar dan sudah berada dalam kotak penyimpanan mayat. Dan di sana sontak saja Neneng pun histeris ketika menemukan kepala Rustam si rentenir. Sementara itu, Tapon yang tiba di kedai Bus pun langsung berteriak memanggil Bus dan menanyakan keberadaan Neneng. Dia pun memegang tangan Bus dengan kasar dan memaksa Bus untuk mengatakan apa yang telah dia lakukan kepada Neneng. Namun di sini Bus menjawab bahwa Neneng telah pergi. Selain itu, Bus juga berkata bahwa ternyata semua lelaki sama saja. Ketika sudah dapat yang dia inginkan, pasti dia akan berpaling. Mendengar itu, Tapon pun terdiam dan meminta maaf. ผมขอโทษ Ketika berhasil meluluhkan Tapon, Bus pun pergi ke bawah untuk melihat kondisi Neneng. Namun setibanya di bawah, dia pun kaget karena ternyata Neneng berhasil melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Neneng pun merangkak dan mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba, Neneng pun kembali ditangkap dan kali ini Bus berniat memaku tangan si Neneng. Namun bersamaan dengan itu aksinya dapat dihentikan oleh Tapon yang berhasil menemukannya. Bus pun semakin cemburu melihat Tapon yang lebih peduli kepada Neneng dan bersamaan dengan itu Neneng pun tersadar. Namun di sini Neneng malah menyangka Tapon telah bekerja sama dengan Bus untuk menjadikannya adonan bakso. Lalu di tengah kesalahpahaman tersebut tanpa mereka sadari Bus telah pergi dari sana. Dan ternyata rasa cemburunya itu membuat jiwa Bus semakin terguncang dan saat ini Bus pun berjalan tanpa arah dan tujuan. Sementara itu terlihat Tapon pun mencari keberadaan Bus. Di tengah pikirannya yang kacau, Bus pun kembali mengingat masa kecilnya yang kelam.
yang mana saat itu dirinya menjadi saksi kekejaman sang ibu yang selalu menjadikan daging manusia sebagai olahan bakso, yang pada akhirnya hal itu pun dia lakukan sekarang. Selain itu, saat beranjak dewasa, Bus pun dijual oleh ayahnya kepada seorang pria karena saat itu ayahnya terlilit utang akibat kalah berjudi. Setelah berjalan cukup jauh, Bus pun berhenti di sebuah jembatan dan saking depresinya dia pun berniat untuk bundir. Saat itu Tapon pun berhasil mengejarnya dan dia pun berusaha membujuk Bus. Namun hal itu tak dapat menghentikan niat Bus yang sudah depresi berat dan akhirnya Bus pun melompat. Hingga sesaat kemudian polisi pun mulai berdatangan dan turun ke sungai untuk mencari keberadaan Bus. Namun setelah cukup lama mencari, keberadaan Bus tak juga ditemukan dan akhirnya pencarian pun dihentikan. Dan pada akhirnya, karena Bus tak berhasil ditemukan, Tapon pun diinterogasi polisi. Di sini dia dituduh terlibat atas beberapa pembunuhan yang telah dilakukan oleh Bus. Hal itu pun tidak lepas dari kesaksian si Neneng yang telah melapor pada polisi bahwa dia dijebak oleh Bus dan Tapon untuk datang ke kedai Bus. Selain itu, ternyata polisi pun sudah mengikuti gerak-gerik Tapon sejak dia masih berhubungan dengan Bus. Lalu setelah itu, film pun selesai.